pas mulai operasi pembilangan bulat. Itu yang kita bahas pertama tentang penjumlahannya. Penjumlahan. Nah, atau saya langsung saja penjumlahan dan pengulangan. Jadi nanti kita menggunakan garis bilangan. Jadi ini garis bilangan. Ya, anggap ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ini bilangan negatif. Ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus keterangan yang di sini, kalau tambah itu dalam garis bilangan itu kita istilahkan dengan maju. Ya? Itu kita istilahkan dengan maju. Terus operasi kurang, undur, itu berarti lawannya maju, yaitu undur. Ya. Terus nilai positif, berarti itu menghadap kanan, dan negatif itu menghadap kiri. Menghadap kiri. Nah, sekarang kita mulai dari penjumlahan bilangan positif tambah bilangan positif. Jadi hasilnya pasti positif. Ya, hasilnya pasti positif. Kita ambil contoh 2 tambah 3. Ini sama dengan 5. Nah, kita praktekkan di garis bilangan. Jadi misalkan ini kendaraan, ini dia punya depan. Kalau menghadap kanan berarti dia positif. Ini kalau begini positif. Kalau negatif kita menghadap kiri. Ya? Terus ini kepala. Kalau tambah berarti maju. Kalau kurang berarti mundur. Ini kalau dia negatif. Kalau positif, tambah berarti maju, kurang berarti mundur. Ya? Kita mulai dari 2 ini berarti dari 0, selalu kita awali dari 0 kita ke 2 itu menghadap kanan. 1, 2 jadi maju. Tambah berarti disuruh maju. Tambah berapa itu? 3 itu apa? Positif atau negatif? Positif. Berarti maju ke depan. Ke depan. Sudah? Sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Sudah? Terbukti ya? Jadi itu seperti itu. Jadi untuk bilangan positif tambah positif hasilnya pasti positif. Nah, itu contoh yang pertama. Sekarang yang kedua. Untuk bilangan positif tambah bilangan negatif. Ya? Jadi untuk positif tambah negatif tergantung hasilnya bisa positif atau bisa negatif. Tergantung mana angka yang besar. Kalau positif yang besar maka hasilnya positif. Kalau negatif yang lebih besar maka hasilnya negatif. Contohnya nih 2 tambah negatif 3. Nah, ini pasti hasilnya negatif karena 3 ini lebih besar dari 2. Maka hasilnya pasti negatif 1. Negatif 1. Nah, begini bisa. Jadi dari 0 tadi, ya? Dari 0 kita lihat 2 itu positif toh? Berarti ke kanan. 1, 2. Tambah, dia suruh maju. Nah, tambah berapa dulu? 3. Min 3. Min 3 itu apa? Negatif. Berarti menghadap ke kiri. Jadi kalau negatif menghadap ke kiri. Nah, dari kiri sini kita maju sudah sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi berhentinya di min 1. Terbukti kita? Nah, jadi berhenti di min 1. Nah,
sekarang coba kita ambil yang angkanya dia besar. Contohnya 5 tambah negatif 3. Maka ini hasilnya adalah 2. Positif 2. Karena 5 itu lebih besar dari 3. Jadi hasilnya bisa positif, bisa negatif. Tergantung mana yang paling besar. Kalau positifnya yang paling besar, hasilnya positif. Kalau negatif yang besar, hasilnya negatif. Ini bisa kita buktikan dengan garis bilangan dari 0, 5. 5 itu positif. Berarti menghadap kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah. Berarti dia suruh maju. Tambah negatif 3. Berarti menghadap kiri. Kita menghadap kiri, baru kita maju. Sudah? Kita maju sebanyak 3 kali. Mulai hitung 1, 2, 3. Jadi berhenti di 2. Nah, cocok sama dengan 2. Sudah, paham ya? Ini supaya sudah kestikan lagi. Ketiga sekarang. Bilangan apa lagi? Negatif tambah negatif. Nah, negatif tambah negatif. Maka ini hasilnya tetap negatif. Jadi bisa kita bawa ke utang tambah utang lagi. Berarti utang makin banyak. Nah, kalau kita pakai garis bilangan, kita ambil contoh dari sembarang, misalkan min 3 tambah min 4. Min 3 tambah min 4. Nah, kita lihat min 3, berarti kita menghadap ke kiri. Kita menghadap ke kiri karena negatif, kita menghadap kiri. 1, 2, 3. Tambah. Sudah? Tambah min 4. Berarti dia suruh maju. Maju. Nah, tambah min 4. Min 4 tetap menghadap kiri toh? Tinggal maju sudah. Tinggal maju sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Jadi berarti di 7. Min 7. Maka hasilnya adalah negatif 7. Itu hasilnya negatif 7. Jadi di sini kesimpulannya negatif tambah negatif pasti negatif. Dan yang keempat, negatif tambah positif. Negatif tambah positif. Negatif tambah positif, hasilnya bisa positif, bisa negatif. Jadi sama saja kayak tadi, tergantung dia punya nilai. Kalau positif punya nilai lebih besar, maka hasilnya positif. Kalau negatif punya nilai lebih besar, maka hasilnya negatif. Contoh kita bisa pakai ini, min 3 tambah 4. Min 3 tambah positif 4. Nah, sama juga kayak tadi, kita dari 0, sudah? Dari 0 kita menghadap ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Sudah? Terus tambah. Berarti disuruh maju. Kita mau maju ya? Tambah 4. 4 itu positif. Berarti saya mau maju, tidak bisa. Saya harus balik dulu. Kita menghadap ke kanan. Sudah balik ke kanan karena positif, dia suruh ke kanan, menghadap ke kanan. Maka kita maju sudah sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah positif 1. Hasilnya positif 1. Jadi min 3 tambah 4 sama dengan 1. Atau paling gampang, kalau saya punya utang 3, saya bayar 4, maka dapat kembalian 1. Ya, kembaliannya 1. Ya, kalau kita bawa ke uang, saya utang 3.000, saya punya uang 4.000, saya bayar, maka saya masih dapat kembalian 1.000. Sudah? Jadi untuk penjumlahan seperti ini sudah. Bodoh. Berarti positif kurang positif dulu ya. Positif kurang positif. Ini nah, positif kurang positif. Ini hasilnya bisa positif, bisa 0, bisa negatif. Jadi tergantung
nilai. Kalau pengurangnya lebih kecil, hasilnya positif. Kalau pengurangannya lebih besar, hasilnya negatif. Kalau pengurangannya sama, maka hasilnya adalah positif. Jadi ini hasilnya bisa positif, bisa negatif, bisa nol. Untuk pengurangan bilangan positif kurang positif. Ambil contoh, kita ambil dulu yang besar duluan. Nomor 1, misalnya 7 kurang 3. 7 kurang 3 hasilnya adalah 4. Gampang toh? Nah, sekarang kita terapkan di garis bilangan. Saya dari 0, 7 itu positif, berarti saya menghadap kanan. Sebanyak 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang dari perintahnya adalah mundur. Kita mundur sudah. Mundur. Dia suruh mundur sebanyak 3. Nah, kita kurang mundur sudah sebanyak 3. 1, 2, 3. Jadi berhentinya di 4. Berhentinya di 4. Jadi kesimpulannya 7 kurang 3 sama dengan 4. Nah, hasilnya ini positif. Kenapa? Karena pengurangnya lebih kecil daripada angka di depannya. Ini pengurangnya lebih kecil daripada 7. Maka hasilnya positif. Nah, sekarang kita ambil yang hasilnya negatif. Ya? Dan saya ambil nomor 2. 7 kurang 9. 7 kurang 9. Nah, karena pengurangnya lebih besar, maka ini hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 2. Nah, kita buktikan sekarang. Kita bawa ke garis bilangan. Sudah, dari 0 kita menghadap ke kanan. Karena 7 itu positif. Maju sudah sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kurang 9. 9 itu positif toh? Positif, berarti tetap menghadap kanan. Tetap menghadap kanan. Kurang dia suruh mundur. Mundur sebanyak 9. Mundur sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus kita berhenti di negatif 2. Berhentinya di negatif 2. Jadi ini sudah terbukti hasil negatif 2. Paham ya? Nah, sekarang kalau yang hasilnya 0. Yang hasilnya 0. Kita ambil contoh ke 3. 7 kurang 7. Maka ini hasilnya 0. Kita buktikan. Dari 0 saya ke kanan sebanyak 7. Sini 7. Kurang berarti saya mundur. Mundur sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasilnya adalah 0. Sudah? Ya. Positif kurang negatif ya. Sekarang yang kedua, positif kurang negatif. Nah, kalau ini hasilnya pasti positif. Hasilnya pasti positif. Kenapa? Karena ini double, min, ini kurang dengan min, ini bisa kita istilahkan min. Min kali min, positif. Positif tambah positif, positif. Ya? Nah, kita langsung ambil contoh, misalkan nomor 1, 4 kurang negatif 5. Ini mau kecil mau besar juga, tetap nanti hasilnya pasti positif. Jadi ini jadi positif ya. Min kali min positif. 4 tambah 5 hasilnya 9. Jadi nanti pasti 9 ya. Kita buktikan dulu. Sekarang kita bawa ke garis bilangan. Sudah? Positif 4 berarti dari 0 positif 4 menghadap kanan ya. Saya maju sudah sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. 4 kurang dia suruh mundur. Nah, saya mau mundur sekarang. Saya mau siap mundur. Tapi begitu saya lihat di sini min 5, negatif 5. Kalau negatif 5 saya mau mundur, tapi sini dia suruh menghadap kiri. Ini kan masih menghadap kanan toh? Nah, saya menghadap kiri dulu. Saya menghadap kiri karena ini min. Baru saya mundur sebanyak 5. 1, 2, 3,
4, 5. Jadi berhentinya di 9. Maka 4 kurang negatif 5 itu sama dengan 9. Paham ya? Bisa? Nah, jadi seperti itu. Nah, sampai di sini selain garis bilangan bisa juga kita pakai cara bukit dan lembah. Bukit dan lembah. Nah, bukit itu saya misalkan begini, kita pakai main gambar ya. Pakai main gambar. Lembah itu saya misalkan ini jurang, ini bukit. Ya? Nah, konsepnya begini. Misalnya ini tanah, ini permukaan tanah yang rata. Kalau saya gali lubang, pasti akan muncul dia punya bekas galian itu seperti bukit. Sudah? Nah, kalau saya tutup kembali, maka dia jadi 0. Ini galian tadi saya tutup kembali di sini, maka dia rata kembali, itu jadi 0. Atau ini istilahnya kita kasih masuk dia sama dengan 0. Nah, ini kita bisa bawa ke seperti ini. Sudah? Jadi kalau pakai bukit dan lembah, kurang itu saya misalkan kurang itu berarti kita hapus. Untuk metode bukit dan lembah, kurang itu sama dengan menghapus. Sudah? Nah, kita ambil contoh yang ini sekarang. Saya punya 7 positif itu. Positif itu berarti bukit. Lembah itu negatif. Sudah? Saya punya 7 bukit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang itu sama dengan hapus. Ya? Kurang itu sama dengan hapus. Kurang 3. Berarti saya hapus 3 bukit. 3 ini positif toh? Saya hapus 3 bukit. Hapus 1, 2, 3. Maka sisa berapa bukit? Cocok toh? Sudah? Jadi seperti itu. Nah, ini sekarang. Ini. Saya punya 7 bukit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang. Sudah? Kurang. Berarti saya hapus 9. Saya hapus 9. Nah, saya mau hapus 9, tapi bukit sini hanya ada 7. Maka saya gali dulu. Saya gali dulu satu lembah, muncul 1 bukit. Saya gali lagi 1 lembah, muncul 1 bukit. Nah, perintahnya sekarang hapus 9 bukit. Hapus sudah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis sudah bukit, yang sisa adalah lembah. Ada berapa? 2 lembah atau negatif 2. Dan yang terakhir, contoh yang ketiga ini, saya punya 7 bukit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Disuruh hapus 7 bukit. Hapus 7 bukit. Hapus sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka yang sisa 0. Jadi itu contoh kalau pakai bukit dan lembah. Nah, begitu juga kayak ini sekarang. Soal nomor 2. Saya punya 4 bukit. 1, 2, 3, 4. Terus disuruh hapus lembah. Hapus min 5. Hapus 5 lembah. Tapi sini tidak ada lembah toh? Ya, tidak ada lembah. Saya hapus dulu. Saya buat lagi. Saya gali 1, muncul 1 bukit. Gali, muncul. Gali, muncul. Gali, muncul. Nah, sudah tahu? Jadi dia suruh hapus 5 lembah sekarang. Sudah ada 5 lembah ini kita hapus. 1, 2, 3, 4, 5. Masih? Maka sudah terhapus 5 lembah. Yang sisa adalah 9. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 bukit. Sudah paham ya? Nah, jadi untuk ini mau berapapun dia punya hasil tetap kok positif. Contoh lagi. Ini tadi yang lebih besar kita ambil toh. Sekarang yang lebih kecil. 4 kurang min 2. 4 kurang min 2.
maka dia pasti jadi positif 6. Jadi positif 6. Sudah? Dia jadi positif 6. Nah, ini jangan keliru nih. Ini jangan keliru. Ini sepele tapi banyak yang salah di sini. Sudah? Nah, ini contoh kalau garis bilangan 4 ke kanan ya. 1, 2, 3, 4. Kurang berarti dia suruh mundur ke arah min 2 itu menghadap kiri. Saya balik kiri baru mundur. 1, 2. Hasilnya adalah positif 6. Nah, ketiga berarti tadi positif kurang positif, sekarang positif kurang negatif. Berarti sekarang negatif kurang negatif. Jadi negatif kurang negatif hasilnya negatif. Nah. Bisa positif. Bisa negatif, bisa nol. Bisa negatif. Bisa nol. Jadi itu tergantung lagi. Nah, kita ambil contoh sekarang. Contoh nomor 1, misalkan negatif 3, negatif 4 yang kita bahas. Negatif 4 kurang negatif 5. Kita ambil biar bisa bedakan nanti ini hampir sama. Negatif 4 kurang negatif 5. Kita pakai garis bilangan. Sudah? Dari 0 negatif ya. Berarti kita menghadap ke kiri. 1, 2, 3, 4. Kurang. Berarti dia suruh mundur. Mundur langsung toh? Kurang, mundur. Itu min 5. Min 5 tetap menghadap kiri. Baik, kita tidak perlu putar. Ini kan sudah menghadap kiri memang toh? Menghadap kiri. Tinggal mundur sebanyak 5. Mundur sudah sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah positif 1. Jadi hasilnya adalah positif 1. Nah, ini tadi yang positif. Oh ini bisa positif, bisa negatif, bisa nol. Nah, ini sekarang yang positif. Sudah? Jadi kalau pengurangnya lebih besar, maka hasilnya negatif. Hasilnya positif kalau pengurangnya lebih besar. Dia punya nilai lebih besar. Terus nomor saya ambil contoh yang kedua sekarang. Kita ambil yang lebih kecil. Min 4 kurang min 2. Min 4 kurang min 2 sekarang. Kita lihat hasilnya apakah tetap positif atau bisa jadi negatif. Ya. Min 4 sekarang. Min 4 berarti tetap menghadap kiri. 1, 2, 3, 4. Kurang. Berarti mundur ya. Kurang negatif 2. Negatif 2 berarti tetap menghadap kiri. Karena sudah negatif memang kita sudah menghadap kiri. Tinggal mundur sebanyak 2. Jadi 1, 2. Berartinya di min 2. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Hasilnya negatif 2. Ya, bisa deh. Dan yang terakhir yang 3. Jadi sekarang sudah dapat positif, bisa dapat negatif, dan sekarang kita coba yang 0. Jadi kalau 0 harus sama dia. Min 4 kurang min 4. Maka ini hasilnya pasti 0. Contohnya, saya punya utang 4. Terus Angel pernah utang di saya 4. Saya ada utang, dia ada utang, klop. Impas toh? Ya. Hasilnya 0. Itu saya maksud. Jadi kalau negatif kurang negatif, saya utang 4, si B utang 4, ya sudah kita over sudah. Impas sudah. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi tidak ada lagi utang. Sama-sama 0. Sharing begitu kita tahu? Ya Pak. Sharing seperti itu. Nah sekarang kita pakai bukit dan lembah. Kita pakai bukit dan lembah. Saya punya 4 lembah ya.
Negatif itu? Saya punya 4 lembar. 1, 2, 3, 4. Kurang, mau saya hapus. Saya mau hapus 5 lembar. Tapi sini hanya ada 4. Maka saya gali dulu 1 lembar supaya pas 5, dan setiap saya gali 1 pasti muncul 1 bukit. Nah, sekarang sesuai perintah, dia suruh hapus 5 lembar, kita hapus sudah. Kalau sudah ada 5 kita hapus. 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang tersisa adalah 1 bukit. Cocok ya? Sisa 1 bukit. Terus nomor 2. Yang kedua saya, ini nomor 1. Sekarang yang kedua. Saya punya 4 lembar. 1, 2, 3, 4. Hapus. Kurang tahu? Hapus apa ini? 2. Min. Berarti hapus apa? 2 lembar. Nah, hapus sudah 2 lembar. Langsung hapus. 1, 2. Sisa 2. Jadi sisa 2 lembar. Cocok ya? Sisa negatif 2. Dan yang terakhir ketiga saya punya 4 lembar. Ya? Dia suruh hapus 4 lembar. Hapus sudah. Habis sudah 4 lembar, maka apa toh? Tidak ada bukit, tidak ada lembar. Berarti hasilnya adalah 0. Jadi itu contoh untuk positif kurang negatif. Negatif kurang positif. Sudah, teman-teman? Nah, negatif kurang positif yang keempat ya. Negatif kurang positif. Sudah? Ini hasilnya bagaimana? Positif kurang negatif. Kalau bingung kita coba nih. Kita coba ya. Misalkan saya ambil negatif 5 kurang positif 9. Kurang positif 9. Tapi nanti hasilnya sampai sini. 8, 9, 10, 11, 12, min 13, min 14. Ya, lanjut ya. Nah, kalau seperti ini, kan ini angka positif lebih besar, tak? Tidak? Jika angka positifnya lebih besar, maka dia tetap negatif. Nah, jadi hasilnya tetap negatif. Nah, begini rencana. Jadi dari 0, ini min 5. Dari 0 saya maju sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Min 5. Ada di sebelah kiri memang toh? Kita menghadap kiri. Kan negatif ini, menghadap kiri, negatif. Menghadap kiri, sudah menghadap kiri toh? Sudah, Pak. Kurang. Berarti saya suruh mundur. Nah, saya mau mundur sekarang. Mau mundur, kita lihat dia kurang 9. 9 ini positif kan? Berarti saya menghadap ke kanan. Menghadap kanan. Sudah, baru saya mundur sebanyak 9. Mundur sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi berhentinya di negatif 14. Jadi hasilnya bisa negatif kalau pengurangnya lebih besar. Ya, kalau angka pengurangnya lebih besar. Oh ya, ini dem hasil pasti negatif ya. Dem hasil pasti negatif. Semua dem hasil pasti negatif. Kan? Nah, sekarang kita coba kalau yang lebih kecil. Ini tadi nomor 1. Jadi dem hasil juga tetap negatif. Min 5 kurang 3. Min 5 kurang 3, maka hasilnya adalah min 8. Min 8. Jadi hasilnya tetap
negatif. Ya, kita buktikan. Jadi menghadap kiri ya, min 5. Menghadap kiri kita maju sebalik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang, berarti mundur. Kita mau mundur, tapi sini dia positif 3. Maka tidak bisa kita mundur karena belum menghadap kanan toh. Nah, kita balik dulu ke kanan, baru kita mundur sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Hasilnya negatif 8. Oke. Sekarang kita pakai bukit dan lembah. bukit dan lembah. Saya punya lembah sebanyak 5. Ya. Terus dia suruh hapus 9 bukit. Dia suruh hapus 9 bukit, tapi belum ada bukit ya toh. Kita gali dulu 9 lembah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketika saya gali 9 lembah muncul 9 bukit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus dia suruh hapus 9 bukit. Nah, hapus sudah 9 bukit. Kita hapus sudah 9 bukit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah terhapus 9, yang ada sisa 14 lembah. Jadi 9 tadi tahu? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sudah kan? 14 lembah. Sudah? Nah, sekarang contoh lagi yang kedua tadi yang terakhir. Ini saya punya 5 lembah. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 3 bukit. Mau hapus 3 bukit. Juga tidak ada bukit toh? Kita gali dulu 3 lembah. 1, 2, 3 lembah. Muncul 3 bukit. 1, 2, 3. Sekarang sudah ada bukit. Kita hapus sudah 3 bukit. Sudah. Maka yang tersisa adalah 8 lembah. Cocok kan? Nah, itu kalau pakai bukit dan lembah.